Gus Dur. Ya, memang panggilan tersebut sudah sangat terkenal bagi warga Indonesia khususnya dan juga semua pemirsa Mambaul Media. Panggilan Gus sendiri saat dari silsilah keluarga atau sebutan anak dari kiai pesantren. Oke, berikut ulasan dari Mambaul Media. Silakan simak videonya sampai habis dan jangan di skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Inilah biografi dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dikutip dari Wikipedia dan dipaparkan langsung oleh Mambaul Media. Simak video berikut ini sampai habis. Siapa sih di antara kalian yang masih belum mengenal sosok Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia? Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur itu lahir keempat dan bulan ke-8 menurut kalender Islam. Tahun baru 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholihah. Itulah orang tua dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terdapat kepercayaan bahwa beliau lahir tanggal 4 Agustus. Akan tetapi, itulah kalender yang digunakan untuk tanda lahir. Lalu selanjutnya hari kelahiran, yaitu kalender Islam yang berarti beliau lahir di 4 Sya'ban 1359 Hijriah atau sama dengan 7 September 1940 Masehi. Beliau lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang pasti Ad-Dakhil yaitu berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan kemudian ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim mengganti nama menjadi Wahid dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus yaitu panggilan kehormatan atau ciri khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas-mas. Gus Dur yaitu putra pertama dari 6 bersaudara. Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim yang berada di Jawa Timur. Kakek dari ayahnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sementara kakek dari pihak ibu yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri, yaitu pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur atau Kiai Haji Wahid Hasyim terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama di tahun 1949. Lalu ibunya atau
ibu dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yakni Hajah Solehah, yaitu putri pendiri Pondok Pesantren Den Anyar. Saudaranya yaitu Salahuddin Wahid dan Lili Wahid. Beliau menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, yaitu Mbak Alisa, Mbak Yeni, Mbak Anita, dan Mbak Inaya Wahid. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa beliau memiliki darah Tionghoa. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini mengaku bahwa ia yaitu keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah atau Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Champa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis Carles Damais, mengidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang diketemukan makamnya di Trowulan. Di tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid tersebut. Tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Lalu pada akhir perang, di tahun 1949, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pindah kembali ke Jakarta bersama ayahnya, lalu ditunjuk sebagai Menteri Agama. Kiai Haji Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman, Perwari. Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuan yang diperolehnya. Lalu Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya atau ayah beliau sudah tidak menjadi Menteri Agama lagi di tahun 1952. Lalu pada April 1953, ayah Kiai Haji Abdurrahman Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Selanjutnya yaitu pendidikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid berlanjut dan pada tahun 1954 beliau masuk ke sekolah menengah pertama di tahun itu.
Lalu di tahun itu juga Ibu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan dengan mengaji kepada Kiai Haji Ali Maksum di Pondok Pesantren Kerapyak dan belajar di SMP pesantren tersebut. Di tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Kiai Haji Abdurrahman Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegalrejo. Beliau mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun atau seharusnya 4 tahun. Beliau melaksanakan dengan akselerasi. Lalu kemudian di tahun 1959 Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras yang berada di Jombang. Di sana sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah atau kepala madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti layaknya Horizon dan majalah Budaya Jaya. Berikut ulasan biografi dari Gus Dur. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jika kalian menyukai video-video sejarah dan berita-berita lainnya, silakan tinggalkan klik tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian mau mengoreksi video-video dari saya, silakan coret-coret di kolom komentar saja. Oke, jangan lupa bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe di sebelah bawah kanan video. Pastinya bagi yang belum. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Oke, lurs.